Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi panjang umur dan diberi kesehatan. Semoga panjang umur dan kesehatan ini dapat kita pakai untuk memperbanyak amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, tanpa terasa kita sudah memasuki menjelang puasa Ramadan. Dan untuk kali ini di tahun 1443 Hijriah, rupa-rupanya di negara kita tercinta ini ada perbedaan untuk mengawali puasa Ramadan. Ada yang mengawalinya hari Sabtu hari ini, dan ada yang mengawali pada hari Ahad besok. Sebuah perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan, karena masing-masing yang memiliki pendapat itu memiliki satu dalil. Tapi saya secara pribadi dan di lingkungan saya dan pondok saya tetap berpegang teguh ingin mengikuti pemerintah yang sah bahwa kami akan memulai puasa Ramadan pada hari Ahad. Perbedaan itu sebenarnya berawal dari prinsip di antara beberapa kelompok. Ada yang menjelaskan bahwa Ramadan itu dimulai bila mana hilal itu sudah wujud. Jadi hilal itu sudah ada. Jadi karena sudah ada pada malam Sabtunya, berarti dimulai puasa Ramadan hari Sabtu. Tapi bagi pemerintah yang juga didukung oleh ormas-ormas besar seperti Ormas Nahdlatul Ulama, memulai puasa Ramadan itu bila mana hilal sudah bisa dilihat, karena berpegang teguh terhadap satu hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berhari rayalah kalian karena melihat bulan. Perbedaan ini sering terjadi di negara kita, di Indonesia. Bukan hanya pada masa presiden saat ini, presiden-presiden sebelumnya, dan saya juga masih mudanya saya, sudah terjadi perbedaan ini. Tapi perbedaan di Indonesia tidak sampai menyebabkan polemik di antara kelompok per kelompok. Itulah indahnya Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak pernah bertikai walau berbeda pendapat. Jadi berarti Indonesia itu tidak pernah antipati terhadap perbedaan, tapi mencari sisi persamaan. Satu sama lain tidak merasa lebih benar, tapi mereka memegang prinsip masing-masing. Saya berharap bahwa Ramadan ini kita maksimal dalam melaksanakan ibadah. Maksimal kita meraih ridha Allah, maksimal kita meraih ampunan Allah. Dan kita berharap bahwa di bulan Ramadan ini harus memiliki satu prinsip bahwa kita akan melaksanakan ibadah lebih baik daripada kemarin. Mengapa demikian? Karena biasanya kita ketika memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut amal-amal kita, ibadah kita dilipat gandakan, ditabur pahala, ditabur ampunan Allah, biasanya ujiannya juga besar. Karena untuk meraih sesuatu yang besar itu tidak gratis. Ujian terberat adalah ujian dari kita sendiri. Ada satu contoh, ada satu ungkapan dari Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, bahwa sorga itu pasti akan berkutat. Yang ada di sorga itu hanya dua, ar-roha, kenyamanan, wasyahawat, dan kesenangan. Jadi ar-roha, kenyamanan, wasyahawat, dan kesenangan. Kata beliau,
la yadkhulu ahadun al-jannata illa bitarkir rohati wa syahwat. Maka seseorang itu tidak akan pernah masuk surga. Saya ulang, tidak akan pernah masuk surga, tidak punya harapan masuk surga, kecuali dia itu berani meninggalkan kenyamanan dan kesenangan di dunia. Jadi dia itu di dunia bukan hanya berlimpah kesenangan, kenyamanan, tapi juga harus punya tekad untuk bukan meninggalkan, bukan pas tidak merasakan sama sekali, tidak berleha-leha. Jadi tidak terlalu banyak istirahat, tidak terlalu banyak nyaman, tidak terlalu banyak syahwat. Bila itu dia lakukan, maka nanti kenyamanan dan kesenangan full akan diberikan nanti di akhirat, di surga. Jadi kita ini pada bulan Ramadan, coba bayangkan, puasa itu tidak nyaman dan tidak menyenangkan untuk tubuh loh, bukan hati. Kalau hati yang jelas nyaman dan menyenangkan, tapi untuk tubuh tidak. Lemah, lapar, dahaga, tidak bisa berhubungan biologis dengan keluarga. Itu tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Tapi ini akan menyenangkan, akan membahagiakan nanti di akhirat. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak di dunia, tapi semata-mata akan meraih sesuatu yang nyaman dan enak di akhirat. Semoga kita bisa nyaman, bisa enak di akhirat dengan cara kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kita bulan Ramadan karena memang bulannya adalah bulan penuh harapan, bulan penuh limpahan rahmat dan ampunan. Oleh karena itu, kita jangan sampai lemah dalam beribadah. Jadi yang sunnah-sunnah mari kita lakukan. Kalau yang wajib, yang jelas di luar Ramadan juga kita lakukan. Tapi yang sunnah-sunnah kita lakukan. Kita lakukan. Perbanyak. Sedekah perbanyak, sholawat perbanyak, istighfar perbanyak, baca Al-Quran perbanyak. Kalau perlu kita tanpa harus melihat tubuh kita ini mampu apa tidak, dimampu-mampukan. Karena kalau hanya melihat kita ini mampu apa tidak, kadang-kadang itu adalah ada godaan di setan di situ. Setan pasti bilang kamu tidak mampu, tapi dimampu-mampukan. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan. Selamat berjumpa di per hari, karena saya akan mengisi kuliah 7 menit setiap bulan Ramadan di akun ini. Semoga ada manfaat, semoga ada barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.